Lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Dedawarsa dari kelas 11 TPTL nomor absen 10. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu generator pada pembangkit listrik. Nah, sebelumnya apa sih itu generator? Generator pada pembangkit listrik adalah mesin yang mengubah energi mekanik seperti putaran turbin menjadi energi berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Komponen utamanya adalah stator bagian yang diam dan rotor bagian yang berputar yang berinteraksi dengan medan magnet untuk menghasilkan arus listrik bolak-balik atau AC atau arus searah yang ditujukan dengan DC. Generator DC menggunakan komutator, sementara generator AC menggunakan slip untuk menghasilkan berbagai jenis arus. Nah, di sini saya akan memberikan gambar dan penjelasan komponen generator listrik. Yang pertama itu adalah turbin. Turbin atau disebut juga dengan pemutar awal. Fungsi dari turbin adalah mesin berputar yang mengubah energi dari aliran fluida seperti uap, air, atau angin menjadi energi mekanik untuk berputar poros. Energi mekanik ini kemudian diubah menjadi listrik oleh generator. Komponen utama turbin terdiri dari bagian yang berputar atau disebut dengan rotor, dan bagian yang tidak berputar disebut juga dengan stator yang bekerja sama untuk menghasilkan putaran yang diperlukan untuk menghasilkan listrik. Terus yaitu ada cara kerjanya. Yang pertama adalah memanfaatkan energi fluida, energi potensial atau kinetik dari fluida uap, air, atau angin digunakan untuk mendorong bilah-bilah turbin. Terus yang kedua yaitu ada mengubah energi aliran fluida yang mengenai sudu menyebabkan turbin berputar mengubah energi fluida menjadi energi mekanik berbentuk putaran poros. Yang ketiga yaitu menghasilkan listrik. Nah, poros turbin dihubungkan langsung atau melalui gearbox ke generator. Putaran poros turbin menggunakan generator untuk menghasilkan energi listrik. Nah, di sini tuh ada yang kedua yaitu rotor atau bagian pemutar. Rotor adalah bagian berputar dari mesin seperti motor listrik, generator, dan helikopter. Dalam motor listrik, rotor berinteraksi dengan medan magnet stator untuk menghasilkan gerakan mekanik, sedangkan pada helikopter, rotor atau disebut dengan baling-baling menghasilkan daya angkat. Secara umum, rotor adalah komponen mekanis yang berputar dan bisa merujuk pada cangkram rem pada mobil. Nah, ini contoh gambarnya yang tadi. Terus yang ketiga itu ada stator atau bagian diam. Stator pembangkit listrik adalah komponen stasioner atau diam yang terdiri dari kerangka dan kumparan kawat. Fungsinya adalah untuk menghasilkan arus listrik bolak-balik AC melalui prinsip induksi elektromagnetik. Ketika rotor bagian yang berputar di dalamnya menciptakan medan magnet yang berubah-ubah. Medan magnet dari rotor ini akan memotong kumparan stator yang diam sehingga menginduksi arus listrik di dalamnya. Terus ada yang keempat yaitu slip ring. Slip ring adalah perangkat elektromekanis yang berfungsi untuk mentransmisikan daya dan sinyal listrik antara bagian yang diam, stasioner, dan bagian yang berputar. Perangkat ini memungkinkan rotasi tanpa batas, tanpa perlu memutar kabel, dan sering digunakan pada peralatan seperti turbin, angin, lengan robot, dan generator. Slip ring juga dikenal dengan nama lain yaitu sambungan listrik putar atau kolektor. Adapun fungsi dari slip ring yaitu yang pertama menyediakan jalur sirkuit listrik yang kontinu dari komponen yang tidak bergerak ke komponen yang berputar, memungkinkan transfer daya dan data yang stabil. Nah, terus itu ada cara kerjanya yaitu terdiri dari sikat brus stasioner yang bergesekan dengan cincin logam berputar. Sikat ini menyediakan kontak listrik antara bagian yang diam dan berputar. Aplikasi yang digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk turbin angin, generator, motor induksi slip ring untuk mengontrol dan kecepatan yang terus ada derek, lengan robot, dan peralatan medis seperti mesin CT. Nah, yang ada juga yang kelima
yaitu sikat karbon atau disebut dengan karbon brush. Sikat karbon pada pembangkit listrik adalah komponen vital yang berfungsi sebagai kontak geser untuk menurunkan arus listrik antara bagian yang diam atau disebut dengan stator dan bagian yang berputar atau disebut juga dengan rotor pada generator atau motor. Fungsinya adalah untuk memastikan aliran listrik yang berkelanjutan untuk menghasilkan energi listrik atau mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Bahan karbon dipilih karena memiliki konduktivitas yang baik, tahan terhadap percikan api saat bergesekan, dan harus diganti secara berkala karena akan aus akibat gesekan. Nah, ini contoh dari gambarnya. Terus yang keenam itu ada output listrik. Output listrik pada generator adalah energi yang dihasilkan sebagai hasil konveksi dari mekanik. Proses ini bekerja berdasarkan prinsip hukum induksi elektromagnetik, hukum Faraday. Nah, jadi di mana pergerakan atau putaran rotor di dalam medan magnet menghasilkan arus listrik, tegangan dan arus atau kumparan stator. Arus ini kemudian dialirkan melalui kabel untuk digunakan. Nah, yang ketujuh itu ada sistem pendinginan. Sistem pendinginan itu sangat penting karena untuk keberlanjutan dari mesin tersebut. Sistem pendinginan generator adalah mekanisme untuk menjaga suhu komponen generator agar tidak terlalu panas saat beroperasi. Saat generator bekerja, terjadi gesekan mekanik, aliran arus listrik dan rugi panas proses. Di dalam kumparan dan inti besi tanpa pendingin, suhu bisa meningkat sehingga merusak isolasi kawat, lilitan dan bearing. Jadi fungsi utama dari pendingin adalah untuk membuang panas agar generator tetap stabil, efisien dan selalu awet. Terus yang ke-8 itu ada rangka dan poros. Nah, rangka disebut juga dengan frame atau housing adalah bagian luar generator yang berfungsi sebagai penopang dan pelindung seluruh komponen di dalamnya seperti stator, rotor, slip ring dan sistem pendingin lainnya. Yang pertama itu ada fungsi rangka. Fungsi rangka itu yang pertama menopang komponen utama seperti stator dan rotor agar tetap kokoh dan sejajar. Terus yang kedua ada melindungi bagian dari debu, air, panas atau benturan dari luar. Terus yang ketiga itu menjadi jalur pelepasan panas karena biasanya terbuat dari logam tebal, besi atau baja yang menghantarkan panas keluar. Yang keempat itu tempat pemasangan sistem tambahan seperti kipas pendingin, kabel dan dudukan bearing. Yang kelima itu menjaga kestabilan getaran agar mesin tidak bergeser saat berputar dengan cepat. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.